Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wirmadan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dan peranata sosial. Part 1 yang akan dibacakan oleh saya sendiri, kedua yaitu Dede Rezeki, yang ketiga Arya Pradana. Pengertian peranata sosial Islam. Beberapa ahli sosiologi menerjemahkan peranata sosial dengan istilah yang berpengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Dengan demikian, peranata sosial erat hubungannya dengan budaya manusia. Bagi umat Islam, tentu saja hal ini berasal dari ajaran dasar, yaitu pengembangan dari Al-Quran dan hadis. Dilihat dari aspek kesejarahan, maka peranata sosial dalam masyarakat Islam yang pernah menonjol adalah dalam bidang hukum, politik atau pemerintahan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. B. Sumber-sumber peranata sosial. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum tidak banyak bila dibandingkan dengan keseluruhan ayat. Demikian pula bila dibandingkan dengan masalah yang harus diberi ketetapan hukum yang selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini. Ayat-ayat Al-Quran yang agak terinci hanya hukum ibadah dan hukum keluarga. Namun demikian, secara umum Allah menerangkan bahwa semua masalah atau pokok-pokoknya terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Tiadalah kamu alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab." Al-An'am ayat 6. Pada masa sahabat, apabila mereka menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan, mereka harus lebih dahulu berpegangan pada Al-Nas Al-Quran, kemudian hadis. Namun apabila tidak ditemui pemecahannya, mereka berijtihad untuk menemukan hukumnya. Dalam berijtihad, mereka berpegangan pada pengalaman dalam bidang syariat, pergaulan mereka dengan Nabi, dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Terkadang mereka menetapkan hukum dan dengan kias, yaitu mengiaskan sesuatu yang ada nasibnya. Terkadang mereka menetapkan hukum dengan kias, yaitu mengiaskan sesuatu yang ada nasihnya. Terkadang pula hukum ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dengan demikian, para sahabat memperkaya bahkan mengembangkan hukum Islam. Memang terdapat perbedaan pemahaman antara mujtahid dalam memahami yang tersurat atau tersirat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih-lebih ketika Islam telah meluas dan umat Islam mengenal berbagai institusi pemikiran dan budaya di mana Islam berkembang. Pada abad 2, Mazhabat tidak lagi diidentifikasi dengan tempat, melainkan dikaitkan dengan nama kelompoknya. Maka lahirlah Mazhabat Ashabab Auza 1, pengikut Auzi 1 di Syariah, Mazhab Ashabab Abu Hanifah di Kufah, Ashabab Malik bin Anas di kalangan penduduk Madinah. Selanjutnya pada abad 3, Mazhab ini beridentifikasi dengan nama seseorang. Maka lahirlah Mazhab Abu Hanifah, Mazhab Malik ibnu Anas, Mazhab Asy-Syafi'i, dan Mazhab Ibnu Hamal.